Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan mengakhiri masa Natal dalam gereja, sekaligus memulai kembali masa biasa dalam penanggalan liturgi. Pembaptisan Tuhan merupakan momen penampilan pertama Yesus di depan umum. Pembaptisan yang diterima Yesus bukanlah tanda atau sarana penghapusan dosanya, akan tetapi baptisannya mengungkapkan kerendahan hatinya, sekaligus menandakan bahwa Ia siap memulai perutusannya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kisah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Pembaptisan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ungkapan suara dari surga ini adalah suara Allah. Ungkapan ini ingin menunjukkan bahwa Allah mengasihi Yesus tanpa mengindahkan keadaan hina dan rendah yang akan dialami Yesus. Keadaan hina itu akan tampak pada sengsara hingga wafatnya di salib. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa Allah semakin mengasihi Yesus karena tugas mulia, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyelamatkan manusia lewat penebusan dosa-dosa manusia. Allah sangat berkenan menerima Yesus putranya karena Yesus hidup dalam Allah. Allah juga berkenan kepada kita manusia apabila kita hidup di dalam Dia, di dalam putranya yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup tentulah kita tidak selalu berada pada jalan yang mulus atau lurus. Kita selalu mencoba, berusaha untuk hidup seturut perintah dan kehendak Tuhan dengan hidup baik. Kita selalu mencoba
untuk hidup seturut perintah dan kehendak Tuhan dengan hidup baik. Kita selalu berusaha untuk turut serta terlibat dalam pewartaan kerajaan Allah. Namun, ada kalanya kita lemah dan jatuh dalam keadaan dosa. Ada kalanya kita tidak sanggup untuk menahan godaan, sehingga justru kita masuk dalam godaan tersebut. Saat-saat demikian, kita merasa hina dan bersalah di hadapan Tuhan, merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, lewat bacaan hari ini, kita diteguhkan bahwa Allah menerima kita dengan segala keadaan kita. Dalam peristiwa salib, Yesus tampak hina karena penuh deraan dan siksaan hingga wafat. Namun Allah mengasihi Yesus tanpa memandang keadaan hina dan rendah yang dialami Yesus. Allah tetap memandang Yesus justru sebagai anak yang dikasihinya. Saudara-saudari terkasih, ketika kita jatuh dalam dosa dan penuh kehinaan, mari memegang satu prinsip hidup ini, supaya kita dapat bangkit dari keadaan kita. Sama seperti Allah memandang dan menganggap Yesus sebagai anak yang dikasihinya ketika Yesus dalam keadaan hina, begitu juga Allah memandang dan memperhatikan kita. Dalam situasi apapun, kita tetap dipandang dan diperhitungkan Allah sebagai anak yang dikasihinya. Asalkan kita mau kembali untuk hidup dalam Dia, dalam namanya. Hidup dalam Dia berarti hidup dengan mengikuti perintah-perintahnya. Mengikuti perintahnya, menghidupi ajaran cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, yang bisa kita tunjukkan lewat hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, marilah setiap kali mengawali hari kita bersyukur sambil mengucapkan, "Aku adalah anak yang dikasihinya." Dengan ungkapan ini, kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan semakin terdorong untuk bertindak dan hidup sebagaimana selayaknya kita sebagai anak-anaknya Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar senantiasa hidup sebagai anak-Mu, sehingga kami mampu bertindak dan menghidupi perintah-perintah-Mu. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.